Hai guys, bertemu lagi dengan gua Jijo. Jadi hari ini gua akan review sebuah manga lagi. Ya seperti biasa lah ya, gua akan review manga yang udah gua milikin. Dan manga ini adalah salah satu yang gua suka juga, ya pastilah ya. Dan dari sensei yang gua suka banget. Kalian kayaknya pasti udah tahu ya, karena kalau misalkan kalian penonton gua pasti tahu sensei yang mana yang gua maksud itu ya. Dan manga ini adalah Suichi. Ini judulnya agak susah ya karena bahasa Inggris. Karena gua nggak terlalu jago dalam penyebutan bahasa Inggris, jadi mohon maaf kalau jelek ya. Jadi judulnya itu adalah Suichi Convenient Curse. Jadi kalau nggak salah ya, gua agak bingung juga dengan artinya, arti bahasa Indonesianya. Cuman kalau nggak salah ini adalah kutukan yang sederhana atau kutukan yang simple ya, kayak gitu. Ya simple. Ya intinya seperti itulah ya. Gue agak bingung juga, tapi kalau misalkan kalian ada yang tahu artinya yang sesungguhnya tuh kayak gimana, silahkan komen aja di kolom komentar. Tapi kalau sesuai dengan terjemahan Google, ya kurang lebih seperti itu. Kalau gue gak salah ya. Kalau salah ya mohon maaf. Dan mari langsung aja gue review manga kali ini ya. Manga kali ini datang dengan koper jaket atau jaket koper. Dan gue salah satu orang yang kurang terlalu suka dengan jaket koper karena agak ganggu. Setiap kali baca harus lepas. Kalau misalkan nggak dilepas agak-agak kurang gitu, agak-agak aneh dan ganggu intinya ya. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, mungkin kebanyakan warga Indonesia yang suka manga itu lebih suka pakai jaket koper. Karena kayaknya kalau gue nggak salah, mungkin pemikiran orang itu adalah lebih lebih kejaga dari debu atau dari jamur gitu, makanya mereka suka pakai jaket koper. Padahal menurut gua sama aja dengan sama aja dengan koper yang biasa gitu. Bahkan kalian kayaknya harus ngerawat dua koper sekaligus, karena jaket koper ini juga harus dirawat, bukan berarti nggak usah dirawat ya. Padahal sama aja dengan koper yang biasa aja gitu, yang nggak pakai jaket koper. Menurut gue sih seperti itu. Baiklah, langsung saja gue komen aja ini untuk jaket kopernya dulu ya. Untuk jaket kopernya, untuk seri Junji Ito itu kalau misalnya pakai jaket koper emang menurut gue bagus-bagus. Agak minus di bagian koper utamanya sih. Tapi kita bahas untuk kopernya dulu. Untuk kopernya ini ya menurut gue bagus. Warnanya itu enak banget dilihat, ada warna ciri khas warna kuning gitu. Gue nggak tahu apakah itu warna kesukaan Suichi atau kayak gimana, gue nggak tahu. Apa sekedar desain doang, tapi bagus gitu. Menampilkan Suichi juga. Ini adalah si Suichi, mukanya yang bikin ngeselin ya, dan juga sekaligus aneh. Kemudian ada beberapa properti perdukunannya, karena Suichi ini adalah bocah yang bisa nyantet, kalau bisa gue bilang ya, nyantet, dan juga bisa beberapa kemampuan dukun gitulah ya. Kalau gue nangkapnya sih seperti itu. Dan ada hal-hal aneh juga di diri dia yang bikin menurut gue menarik jadinya. Untuk cover atau untuk desainnya menurut gue udah bagus. Cuman kalau untuk tulisan judulnya itu agak kurang. Agak kurang itu sebenarnya kayak kurang timbul aja sih. Malah yang ditonjolin banget itu adalah nama senseinya, Ito Junji. Padahal menurut gua yang lebih cocok ditimbulin banget itu adalah judulnya, supaya orang tahu ini judul apa. Tapi kayaknya untuk di Indonesia kayaknya perlunya itu nama senseinya ya yang ditonjolkan, supaya orang lebih ngeh gitu bahwa Ito Junji atau Junji Ito itu ya pengarangnya. Karena kayaknya lebih terkenal nama senseinya dibandingkan nama karyanya. Kayaknya sih kalau di Indonesia ya, kalau di luar gua nggak tahu. Tapi menurut gua seperti itu. Kemudian ya untuk nama sensei dan juga kompilasi tiganya ini ya lebih bagus malahan warnanya ya dibandingkan dengan judulnya. Jadi lebih timbul nama sensei jadinya. Agak kebalik sebenarnya, tapi ya sudah lah ya. Agak minusnya di situ sih. Kalau yang tulisan dewasanya ini ya nggak masalah lah ya. Ini untuk label sebenarnya cukup terlihat juga. Dan untuk logo Akasa di sini nggak terlalu kelihatan ya, tapi nggak masalah. Lebih baik seperti itu sih menurut gua. Kemudian di bagian samping ini ada gambar si Suichi-nya, dan ini bagus banget menurut gua.
lebih jelas juga dilihatnya, jadi lebih enak. Nggak kayak apa ya, nggak kayak Uzumaki kayaknya kalau gua nggak salah kemarin gua review itu nggak ada gambar sampingnya ini nih. Gua lihat, nah ya emang nggak ada tuh, emang Uzumaki nggak ada ya. Kalau Tomie ada di atas tapi agak kurang jelas. Kalau misalkan si Suichi ini lebih jelas dan lebih enak dilihat. Terus ada judulnya, terus ada nama sensei. Ada 2 ya nama senseinya di sini, Ito Junji, dan ada logo Akasa. Seperti itu sih. Menurut gua bagus karena jelas banget dilihatnya dan enak banget. Kemudian di belakang ada sedikit gambar-gambar dari beberapa chapter yang ada di dalam Suichi ini ya. Dan lumayan bagus, apalagi yang ini. Ini adalah spoiler lah, ini adalah kakeknya si Suichi. Ini adalah salah satu chapter yang menurut gua asik banget juga. Di sini terlihat ada beberapa desain yang dibikin agak-agak tidak terlihat, tapi bagus sih menurut gua. Dan di sini ada sedikit sinopsis singkat dan cukup bagus karena letaknya berdampingan dengan gambar, jadi nggak saling tindih menindih lah ya. Bagus banget sih menurut gua. Terus ya seperti biasa ada label, ada barcode dan lain-lain lah. Untuk kerapiannya seperti biasa, manga Indonesia, cetakan Indonesia itu rapi banget. Jadi udah kalau untuk kerapian itu 100 untuk manga Indonesia. Oke, langsung kita buka aja ya. Ini gue perlihatkan covernya kalau misalkan dibuka. Jadi seperti biasa nyambung ya covernya ini. Dan seperti ini. Bagus banget. Menurut gua andaikan ini dijadikan cover utama jauh lebih bagus sih. Karena di sini bakalan minus banget untuk cover utamanya. Jadi ini dia cover utamanya, simple, ada judul, terus ada percikan yang warna kuning tadi ya, tapi ini jadi warna putih sekarang. Jadi konsepnya jadi hitam putih gitu. Enggak putih banget sih sebenarnya, ini kayaknya warna kayak abu-abu, kayak baju gua nih warnanya. Bukan putih, sorry ya. Terus untuk bahannya sendiri ini jelek banget karena punya gue udah terkelupas, apalagi di bagian lipatan sini udah terkelupas, padahal baru aja gue beli dan baru aja gue baca beberapa kali, gue buka beberapa kali kayak gitulah, dan sudah terkelupas, jadi jelek banget. Terus nempel sidik jari dan juga minyak ya di sini, jadi kurang bagus menurut gue. Entah kelihatan atau enggak ya di kamera, tapi ya kalau kalian tangannya suka berkeringat seperti gua bakalan nempel di sini dan jelek banget sih. Untuk di bagian sampingnya seperti ini biasa banget dan jelek juga menurut gua. Susunan fontnya itu nggak jelas. Kenapa jadi kayak dibikin seperti ini? Andai dibikin rata aja atau dibikin sama seperti jaket covernya, bahkan jauh lebih bagus gitu. Dan di sini untungnya ada plusnya ya. Plusnya itu adalah di bagian belakang. Ini dia. Ini bagus banget sih menurut gue, karena ini adalah salah satu panel yang bisa gue bilang salah satu yang serem juga, dan ditampilin di sini dan jadi lebih bagus. Untungnya untuk di bagian cover utamanya ada hal yang bagus. Andai saja nggak ada, udah gue kasih 0 sih. Kalau ini ya lumayan lah, gue kasih 5 dari 10 lah ya. Karena ada ini doang nih, kalau nggak ada ini udah jelek banget. Karena dari segi bahan tadi menurut gua udah nggak bagus, karena emang dari kenyataannya nih di bagian sini, di bagian lipatan sini udah terkelupas punya gua, sedikit demi sedikit terkelupas, jadi udah gua pastikan bahannya kurang bagus. Untuk di bagian dalam, untuk cetakannya udah bagus menurut gua, udah tajam. Terus udah detail juga. Dan kalau untuk typo, gue kayaknya nggak nemu typo ya. Mungkin ada satu, cuman gue nggak nyadar, gue lupa di halaman mana. Tapi kayaknya kalau gue nggak salah ada typo dikit. Oh bukan typo, tapi kayaknya ada kerusakan cetakan dikit. Tapi gue lupa di halaman mana ya. Nanti gue cariin aja, nanti gue tampilin di layar ini kalau gue rajin ya. Jadi kalau nggak salah, kalau nggak typo ada sedikit cacat cetak
kalau gue nggak salah ya, nanti gue tampilin. Terus mungkin yang agak kurang di bagian percetakannya itu ada ini di bagian depan. Jadi gambar Suichi-nya ini kurang jelas, kayak apa ya, kayak hasil fotokopian gitu. Kayaknya ini adalah gambar berwarna sebenarnya, tapi dicetak jadi hitam putih ya, jadinya hasilnya seperti ini. Kurang bagus jadinya. Padahal andai dikasih jadi kertas berwarna bakalan jauh lebih bagus sih menurut gua. Kalau kayak gini jadi kayak hasil fotokopian beneran dah. Untuk yang lainnya udah bagus banget sih menurut gua. Untuk apa ya lagi? Gua bahas artnya ya. Kalau artnya di sini udah detail, udah bagus, udah makin bagus kayak di Uzumaki. Cuman yang agak kurang detail tuh paling di chapter-chapter awal. Bahkan menurut gua cuman di chapter awal aja yang kurang detail gitu. Untuk ke chapter berikutnya udah bagus, udah detail seperti kayak Uzumaki juga bagus banget. Jadi enak banget untuk dibaca, apalagi ketika adegan-adegan kayak seramnya gitu dikasih detail yang mantap banget menurut gue. Dan langsung ke sinopsisnya ya. Mungkin gue nggak bisa jelasin sinopsisnya, tapi pada intinya cerita di Suichi ini adalah menceritakan keseharian Suichi yang aneh dan juga kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumahnya Suichi. Itu pun dikarenakan oleh si Suichi-nya itu sendiri. Karena kan si Suichi itu bisa dibilang punya kekuatan kayak dukun gitu lah, kayak ilmu dukun gitu. Tapi bisa dibilang dukun cilik lah. Jadi bakalan terjadi hal-hal aneh di sekitar si Suichi itu. Ya, habis itu cerita di sini itu dibikin atau diperlihatkan dari perspektif orang ketiga gak ya bisa gue bilang. Jadi kalau orang ketiga enggak ya. Jadi sebenarnya si Suichi ini adalah tokoh utama bisa dibilang, tapi yang menceritakan ceritanya itu adalah orang lain. Gimana ya gue bilangnya, mungkin seperti itu ya. Intinya dari beberapa chapter itu yang menceritakan itu orang lain, seperti si sepupunya si Suichi, habis itu si kakaknya Suichi, teman-temannya si Suichi, terus ya kebanyakan seperti itu, sepupu, kakaknya, dan juga temennya dari beberapa chapter ini ya. Kebanyakan sih si sepupunya Suichi yang cewek, gue lupa namanya, gue cariin dulu ya. Namanya itu adalah, gue lupa lagi. Di chapter utama ada nih pengenalan namanya. Sayuri itu kakaknya ya, kalau gue nggak salah dia itu kakaknya, kakak perempuannya. Kalau si mana ya? Oh ini dia, Yusuke dan Michina. Yusuke itu sepupu laki-lakinya si Suichi, sedangkan Michina ini adalah sepupu perempuannya si Suichi. Dan kebanyakan ceritanya itu diperlihatkan dari sudut pandang si Michina, karena si Michina ini yang paling banyak dijahili Suichi ya. Bahkan dari mereka datang ke rumah Suichi. Jadi kayak mereka itu sering sekali liburan musim panas bisa dibilang ke rumahnya si Suichi, karena rumahnya Suichi ini di desa, dan desa yang enak dan sejuk lah bisa dibilang. Jadi mereka sering berkunjung ke situ, walaupun sering juga dijahilin Suichi. Ya yang paling sering ya si Michina itu ya, yang dijahilin Suichi. Terus si kakaknya, kalau kakaknya itu yang paling sering adalah kakak laki-lakinya. Walaupun kakak perempuannya juga ada dijahilin si Suichi ya, tapi yang paling parah itu adalah kakak laki-lakinya yang dijahilinnya ya. Terus kenapa gue tertarik banget dengan cerita Suichi ini? Karena menurut gue banyak banget misteri yang masih belum terungkap di Suichi ini. Salah satunya adalah apakah benar si Suichi ini punya kekuatan atau kemampuan perdukunan atau mistis gitu, atau emang kebetulan aja gitu. Karena si Suichi ini bisa kayak nyantet gitu, tapi kalau digambarkan dari orang
yang lain, kalau orang lain yang menggambarkan ceritanya itu kadang kayak dibikin bingung. Kita dibikin bingung kayak apakah si Shuichi ini beneran bisa atau cuma kebetulan aja gitu. Dan kebetulannya itu selalu pas. Jadi agak bikin bimbang sebenarnya. Tapi kalau menurut gua si Shuichi ini memang punya kekuatan mistis atau bisa kayak nyantet kayak kekuatan dukun lah ya. Karena ada salah satu chapter yang menurut gue itu nggak mungkin banget manusia biasa bisa melakukannya. Gue kasih spoiler lagi ya. Itu adalah ketika si Shuichi memindahkan kayak aura atau gimana ya? Bisa dibilang aura si gurunya ke dalam sebuah boneka, dan bonekanya itu jadi hidup. Dan itu menurut gue nggak mungkin banget kalau manusia biasa bisa melakukannya, kecuali orang yang punya kekuatan mistis atau bisa perdukunan, kayaknya bisa ya. Dan itu salah satu yang bikin gue meyakini bahwa si Shuichi ini emang spesial anaknya. Cuman ya aneh aja gitu. Dan menurut gue agak sedih juga karena kayak salah satu anak di rumahnya yang emang mungkin satu-satunya yang nggak terlalu dipedulikan orang tuanya. Kayak karena kenakalannya dia kan, jadi dia kayak nggak terlalu dipedulikan lah, dibiarkan malahan. Walaupun emaknya sering aja gitu kayak ngasih si Shuichi makanan, minuman gitu, tapi agak-agak nggak terlalu dipedulikan menurut gua. Kasihan banget sebenarnya, apalagi ketika yang cerita birthday Shuichi birthday. Nah itu sedih banget sih menurut gua, karena orang yang paling dekat dengan Shuichi itu adalah neneknya sebenarnya. Dan Shuichi itu sangat sayang dengan neneknya, dan neneknya pun sayang banget sama si Shuichi-nya. Tapi kasihannya itu adalah neneknya akhirnya pergi dan nggak tahu nasib neneknya itu, apakah neneknya itu mati atau enggak gitu. Dan di situ menurut gue kasihan sebenarnya dengan Shuichi, karena satu-satunya orang yang sangat peduli dengan Shuichi itu adalah si neneknya, dan neneknya akhirnya pergi. Dan keceriaan Shuichi itu agak sedikit berubah ketika si neneknya itu nggak ada lagi. Bahkan yang lebih sedihnya itu adalah digambarkan setiap kali Shuichi ulang tahun, keluarganya itu lupa bahwa si Shuichi ulang tahun pada hari itu. Tapi untuk neneknya dan saudara kembarnya ya, si Shuichi itu kalau dia di sudut pandang neneknya, si Shuichi itu punya adik kembar. Dan setiap kali hari ulang tahun, si neneknya itu pasti mendatangi si Shuichi dalam bentuk astral mungkin ya. Jadi orang yang paling peduli sama si Shuichi itu cuma neneknya, dan itu bikin sedih. Dan sayangnya lagi neneknya mungkin udah meninggal ya, karena nggak ada yang bisa nemuin neneknya, nggak ada yang bisa lihat si neneknya kecuali Michina ya. Michina pun agak sedikit entah sadar atau halusinasi gitu melihat neneknya. Dan orang-orang yang lain itu pasti nggak percaya, dan si Michina itu pasti menganggapnya kayak apakah dia benar-benar melihat atau cuman halusinasi, karena seperti itu terus kalau si Michina tuh. Jadi dia selalu dibikin bingung apakah dia melihat sosok yang nyata atau enggak gitu. Beberapa kali ceritanya di Shuichi itu seperti itu sih. Terus apalagi ya yang menurut gua menarik? Ya itu tadi, ceritanya ini digambarkan dari sudut pandang orang lain, bukan si sudut pandang langsung si Shuichi. Kalau misalkan ceritanya ini digambarkan dari sudut pandang si Shuichi langsung, kayaknya menurut gue bakalan jadi sangat membosankan ceritanya. Tapi kalau digambarkan dari sudut pandang orang lain, itu jadi jauh lebih menarik dan jauh lebih misterius jadinya. Jadi si Shuichi ini masih memiliki sudut yang misterius lah, yang masih belum terungkap. Gue sih pengennya akan dilanjutkan lagi untuk Shuichi ini, karena sangat menarik untuk digali lagi. Sama halnya seperti si Tomie, masih banyak hal misteri yang harus terungkap di diri si Shuichi ini. Gua kayaknya sudah mengulang kata atau nama si Shuichi ini berapa kali ya. Kayaknya kalian akan gedek mendengarnya, tapi kalau nggak gue sebutin ya kayaknya bakalan bingung deh. Dan namanya juga agak-agak sedikit susah untuk disebut.
Ya tapi begitulah ya. Menurut gua ini si komik satu ini atau manga satu ini jauh lebih worth it dibandingkan yang Hellstar Remina. Karena Hellstar Remina itu kayak ceritanya terlalu over the top, nggak masuk di akal banget, jadi kurang menurut gua. Dan ini salah satu manga yang populer kalau gua nggak salah ya, karena banyak juga orang yang suka. Dan ya emang gua suka juga sih dengan ini karena ceritanya juga menarik banget, horornya juga dapet, anehnya juga dapet, terus ngeselinnya juga dapet, terus lucunya juga kadang dapet ya. Menurut gua sih seperti itu. Nah untuk terakhir kayaknya detailnya, atau mungkin gua kasih ada sedikit kurangnya. Mungkin kalau kurangnya itu adalah kayak pengulangan aja sih, pengulangan kejadian. Jadi kayak misalkan cerita si Michina. Kalau Michina itu kan di endingnya pasti kayak dikasih bahwa dia kayak melihat halusinasi, dan kayak ada 2 kali kalau nggak salah yang kayak gitu. Jadi kayak dilihatkan bahwa dia mendapatkan halusinasi, terus bingung gitu apakah itu halusinasi atau enggak. Nah seperti itu, ada pengulangan seperti itu ya. Dan kayak pengulangan ketika hampir berhasil si kutukan dari Shuichi ini, tapi nanti akan dihancurkan oleh dirinya sendiri atau kelakuannya dia. Jadi kayak kutukannya itu berhenti kayak gara-gara kekonyolan dirinya sendiri gitu. Dan itu kayaknya berulang seperti itu. Dan itu aja sih menurut gua kayak kurangnya ya. Kalau yang lain gua nggak nemu, kecuali di animenya. Gua kalau di animenya kurang suka voice actor si Shuichi-nya aja karena agak annoying. Ya walaupun sebenarnya mungkin si Shuichi ini digambarkan memang kayak annoying gitu ya, tapi kalau gua baca dari manganya, gua jadi lebih bisa menikmati. Mungkin kasusnya sama seperti kayak Asta di Black Clover ya. Itu sungguh annoying sekali si Asta, tapi kalau misalkan gue baca di manganya, gue masih bisa menikmati cerita Black Clover. Makanya gue lebih suka di manga dibandingkan di anime, karena di anime sangat annoying. Udah begitu aja sih. Oke, gue akan memperlihatkan beberapa art di sini yang menurut gue bagus banget, termasuk seperti di cover utama yang di bagian belakang tadi yang gue perlihatkan di awal. Gue akan carikan, sekaligus mungkin akan gue tampilkan di sini ya, biar cepet aja gitu nanti. Karena kalau nyari kayak gini agak susah. Nah ini salah satunya. Ini adalah cerita yang gurunya tadi ya, kayak aura gurunya dimasukin ke dalam sebuah boneka. Dan ini menarik banget. Karena endingnya pun menurut gue gak ketebak dan bikin gue penasaran banget dengan endingnya. Itulah kenapa bagus banget sih menurut gue ceritanya. Kemudian yang ini Shuichi Birthday, ini menurut gue adalah cerita yang paling bagus dan paling mengharukan. Menurut gue seperti itu ya. Karena tadi menceritakan Shuichi dengan neneknya ya. Dan mengharukan banget, bikin gue sedih sih sebenarnya. Terus ini adalah art yang paling terkenal yang selalu diperlihatkan ya. Mungkin di pameran Junji itu juga ini dipajang nih, kalau gue nggak salah ya, melihat di video Viz Media. Terus mana lagi ya? Oh iya, ini cerita yang menurut gue menarik banget juga di chapter terakhir. Tapi gue perlihatkan dulu detailnya yang lain. Ini salah satunya. Ini adalah kakeknya si Shuichi tadi ya. Ngeri banget bro. Untuk detailnya udah, ini bagus banget detailnya. Nah ini adalah panel yang ada di belakang cover belakangnya tadi, cover utama. Ini bagus banget sih, detail banget. Nanti gue perlihatkan di sini ya, supaya agak lebih jelas dibandingkan dengan melihat di bukunya langsung. Ah ini dia. Di cerita rumor ini ada salah satu karakter seram yang paling gue suka.
yaitu ini. Suka dalam artian serem ya, bukan suka ya karena cantik gitu, ini karena serem. Karena gue pertama kali lihat ini itu di ceritanya sendiri yang menceritakan ada beberapa mahasiswa perfilman gitulah ya yang bikin film pendek dan pengen menyewa model atau cewek cantik lah, dan akhirnya dapat model yang seperti ini. Syutingnya di gunung, di hutan gitu. Jadi kalian kalau nonton animenya silahkan, gue sarankan banget nonton itu. Gue lupa di episode keberapa, tapi itu adalah salah satu yang paling serem banget, dan gue lihat itu selalu merinding karena kebayang aja gitu dikejar wanita serem di hutan gitu. Dan wanita serem itu bukan hanya serem, tapi ada sesuatu lah di baliknya ya, dan itu selalu bikin gue merinding, sumpah. Nah, ini salah satu yang detail juga. Ini bagus banget kalau dibikin poster. Oke, sisanya gue perlihatkan nanti di sini ya kalau misalkan gue ada nemu yang lebih detail lagi. Jadi seperti itulah ya untuk manga Shisui ini. Menurut gue sangat worth it untuk dibeli intinya ya. Lebih worth it dibandingkan dengan Remina, Hellstar Remina. Karena ini jauh lebih menarik, jauh banyak misterinya, dan endingnya juga dibikin gantung. Jadi bikin kita penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya kalau misalkan ini dibikin kelanjutannya ya. Untuk harganya sendiri di Pulau Jawa itu 95.000. Kalau misalkan kalian beli online, kemungkinan akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Dan gue juga akan kasih link referensi pembelian di deskripsi nanti. Kalian bisa klik aja langsung. Nanti akan langsung ke toko official Gramedia-nya nantilah ya gue arahin. Atau mungkin di toko MNC atau MNC ya kayaknya ya. Karena kan Akasa miliknya MNC-nya. Jadi seperti itulah ya, akan gue kasih link yang ada gue nemuin intinya. Kalau misalnya gue ada nemu link toko online yang lebih murah, akan gue kasih juga di kolom komentar nanti. Oke, mungkin segitu aja review gue kali ini. Gimana menurut kalian? Apa kalian juga suka dengan si Suici ini atau enggak gitu? Silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.